Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Hasil pemantauan per minggu memperlihatkan data kurva pergerakan COVID-19 di tanah air melandai. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengaku data tersebut didapat diantaranya dari akses covid19.go.id, pengumpulan data dari seluruh daerah, dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas. Hal ini disampaikan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito dalam diskusi pergerakan kurva landai terkait penyebaran virus corona di tanah air di Geraha BNPB Jakarta Sabtu pagi kemarin. Menurut dia, data itu bisa menjadi navigasi bagi gugus tugas untuk memantau pergerakan COVID-19 di Nusantara. Ia menyebut data jumlah kasus mingguan didapat berdasarkan pemantauan pergerakan kurva melandai dari 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, NTB, Bali, Papua, dan Sumatera Barat. Satu-satunya cara untuk melandaikan kurva adalah memastikan bahwa kita tidak menularkan dan orang lain tidak menularkan pada kita. Caranya adalah merubah perilaku. Jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, dan menjaga imunitas tetap tinggi. Itu adalah gerakan bersama-sama seluruh masyarakat di Indonesia. Kalau kita semua melakukan hal yang sama, maka virus itu tidak akan mampu menulari antar manusia yang ada di kita. Tidak semua data kematian pasien dalam pengawasan selama pandemi COVID-19 tercatat dengan baik oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah PDP tak terdata, bahkan ada pasien yang dinyatakan negatif virus corona tanpa melewati uji laboratorium. Berikut ini adalah liputan kolaborasi jurnalis dari sejumlah media di Yogyakarta yang berbasis jurnalisme data. Pemakaman pria 47 tahun berinisial BS, warga Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini sempat menjadi perhatian publik Yogyakarta awal April lalu. Sebab selama dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan oleh sebuah rumah sakit swasta di Sleman, ia tak pernah diisolasi dan diminta mengisolasi diri sendiri di rumah. Istri BS yang dihubungi lewat pesan singkat mengatakan saat itu pihaknya mendapat informasi tidak ada kamar isolasi di semua rumah sakit. Pada 31 Maret, suaminya meninggal di RSUP Dr. Sarjito setelah dijemput ambulans dari RSUD Sleman dalam kondisi mengalami sesak napas. Istri BS mengatakan suaminya tidak pernah diambil sampel atau mengikuti uji swab. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Saat ini, istri BS sedang menjalani isolasi dan telah menjalani uji swab di RSUD Sleman. Namun berdasarkan penelusuran di situs corona.jogjaprov.go.id diketahui PDP nomor 289 yang diakui Dinas Kesehatan Sleman sebagai BS dinyatakan dalam status negatif COVID-19 meski tak pernah menjalani uji swab. Sengkarut data tak hanya terjadi di sini. Selama masa pandemi COVID-19 di DIY, sedikitnya 8 kasus kematian PDP tak tercatat Pemda DIY. Data ini dihimpun dari tim reaksi cepat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, RSUP Dr. Sarjito, dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Gunung Kidul. Salah satunya terjadi pada seorang perempuan berinisial TH berusia 43 tahun yang tinggal di Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Meski tak mendapat informasi tentang status PDP, kepala desa setempat membenarkan warganya sempat diisolasi di sebuah rumah sakit swasta di Sleman yang kemudian meninggal dan dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Kadus, selama dalam beberapa saat sebelum meninggal itu ada proses isolasi. Pemakaman TH dilakukan oleh petugas Posko Dukungan Operasi Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY yang dikoordinatori oleh TRC BPBD DIY. Informasi awal yang menyebut jenazah berstatus PDP berasal dari rumah sakit yang merawat. Pada prinsipnya di lapangan kita mempunyai parameter-parameter, terutama adalah diagnosa dokter. Itu menjadi parameter kita utama untuk bisa bahwa ini kita lakukan dengan standar atau prosedur penanganan COVID. Terkait dengan data tersebut, Dinas Kesehatan DIY mengaku tak pernah luput memasukkan data kematian PDP. Inilah satu-satunya data yang digunakan Pemda DIY dalam pengambilan kebijakan selama pandemi COVID-19.
mungkin nggak ada. Pasti kalau ada kematian kita pasti terinformasi. Kalau tidak ada, itu yang baru kan saya tanya. Sekarang yang punya data dia meninggal atau bukan, atau data yang pertama dia masuk rumah sakit siapa? Kan data di rumah sakit. Kemudian secara berjenjang di dalam pedoman itu kan dia harusnya melapor dulu ke kabupaten kota. Jadi nggak mungkin kalau kabupaten kota tidak melapor ke DIY, tidak menyampaikan ke DIY, kita nggak punya. Tapi kalau dia lapor pasti. Dan saya pertanyakan juga, kalau dia kemudian tidak ada datanya, berarti kabupaten kota tidak mendata. Ya toh? Di mata manajer program geospasial epidemiologi Eijkman Oxford Clinical Research Unit Jakarta, Iqbal Elyasar, pencatatan data kematian lebih penting daripada indikator kasus. Karena indikator kasus tidak mencerminkan secara utuh situasi pandemi COVID-19. Menurutnya, pencatatan data COVID-19 yang tak akurat justru penuh risiko. Keterbukaan terhadap data ini itu penting, satu, kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati, lebih waspada. Yang kedua adalah kita kan mau menilai efektivitas intervensi kita. Ya, salah satu penilaian efektivitas intervensi itu kalau kita berhasil adalah jumlah kasus turun, jumlah mati kan turun. Nah, kalau jumlah matinya saja tidak benar angkanya, bagaimana kita bisa bilang intervensi kita berhasil, kan gitu ya. Inisiasi Pemda DIY dalam memberi informasi publik lewat situs resmi Yogyakarta Tanggap COVID-19 perlu diapresiasi. Namun pencatatan data yang tak akurat justru berpeluang membahayakan masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Inilah liputan kolaborasi jurnalis dari sejumlah media di DIY yang berbasis jurnalisme data. Hendrawan Setiawan, Teguh Supriyadi, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Munardo, mengklaim terjadi penurunan kasus baru COVID-19 sebesar 11%. Klaim ini diragukan mengingat pemerintah tidak memiliki kurva epidemi yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi. Kurva epidemi diperlukan sebagai pijakan menilai pelaksanaan kebijakan pengendalian COVID-19 di tanah air, dan malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Skype. Ada Bapak Pandu Riono, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak. Oke, dan melalui sambungan telepon sudah bergabung juga bersama dengan kita Dr. Brian Sri Prihastuti, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Dr. Brian. Selamat malam Mbak Rifana. Oke, Dr. Brian, saya langsung saja ke Anda. Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Pak Doni Munardo ini mengklaim ada penurunan kasus sebesar 11% pada konferensi pers hari Senin kemarin, dan hari Sabtu kemarin Ketua Tim Pakar Gugus Tugas, Prof. Wiku, juga mengklaim kurvanya ini sudah landai. Apa dasar dari data pemerintah mengklaim seperti itu, Dr. Brian? Iya. Mungkin karena melihat, kan gini, setiap hari itu gugus tugas melaporkan pertambahan jumlah kasus baru secara nasional ya, yang kemudian dilaporkan melalui yang kita sebut sebagai situation report dari gugus tugas. Mungkin melihat dari pertambahan kasus itu, tapi 11% ini mungkin harus dilihat dibaca dengan lebih jeli lagi. Bisa jadi angka itu dikatakan perubahan dari hari ke hari, tetapi belum tentu angka itu belum tentu didapatkan dari rata-rata penurunannya. Karena kalau secara garis besar sebetulnya kita masih melihat walaupun masih fluktuasi angka hari per hari itu masih sangat dinamis ya kalau secara nasional ya. Kecuali untuk DKI memang sudah kelihatan, grafiknya kelihatan sekali bentuk penurunannya, walaupun itu bukan berarti bahwa penurunan itu akan terjadi terus-menerus, karena kalau kita tidak waspada masih ada kemungkinan untuk terjadi penaikan kembali, karena sebetulnya belum terlalu ke bawah, masih agak ada di puncak dia sisinya. Oke, Dr. Brian, bagaimana kemudian pemerintah bisa memprediksi pelambatan ataupun penurunan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta kalau kemudian kurva yang dipakai pemerintah ini bukan kurva epidemi, melainkan kurva jumlah kasus konfirmasi tambahan per hari, Dr. Brian? Sebetulnya kan gini, kita tahunya kurva sudah bisa lihat kurva itu kan kalau prosesnya sudah kurvanya sudah betul-betul terbentuk ya, artinya fase itu sudah lewat ya. Kalau sekarang kan ini kita masih berjalan. Kasus baru itu setiap hari masih ada.
Kecuali kalau sudah tidak terjadi kasus baru, nah itu baru terlihat bahwa itu terjadi penurunan. Ini kan setiap hari masih ada kasus baru ya. Jadi kita belum bisa juga melihat kurva epidemiologinya, walaupun para pakar epidemiologi itu bisa melakukan modeling-modeling untuk melihat kurva tersebut. Oke, tapi Dokter Brian, pemerintah mengakui tidak sih bahwa kurva penambahan pasien positif ini tidak sesuai dengan standar ilmu epidemiologi, atau tadi penjelasan Anda karena ini jumlah kasusnya setiap hari bertambah begitu? Saya rasa kalau dari gugus tugas kita tidak ada ya wacana yang mengatakan bahwa tidak ada wacana bahwa grafik ini adalah tidak sesuai dengan grafik epidemiologi ya. Karena setiap hari masih diikuti terus ininya pertambahan kasusnya. Oke, saya ingin minta konfirmasi Anda juga, apakah betul bahwa jumlah kasus yang diumumkan perharinya oleh juru bicara gugus tugas itu adalah jumlah akumulasi hasil swab test yang dilakukan hari-hari sebelumnya? Artinya bukan orang yang hari ini diperiksa kemudian hasilnya hari ini juga keluar. Artinya itu akumulasi, bisa saja hasil tes orang yang dilakukan tesnya seminggu yang lalu atau 3 hari yang lalu atau mungkin 5 hari yang lalu, seperti itu Dokter Brian? Enggak, bukan begitu caranya. Pemeriksaannya bisa dilakukan beberapa hari yang lalu karena tergantung, karena kita kan berbicara nasional ya. Tetapi yang dilaporkan hari ini adalah yang memang diketahui hasilnya keluar pada hari ini. Bukan berarti bahwa hasilnya keluar kemarin kemudian baru dilaporkan hari ini, nggak seperti itu. Karena kan sistem pelaporannya sebetulnya sudah online ya. Tetapi yang jadi masalah adalah pengambilan swabnya belum tentu hari ini. Ya, karena kan ini kita pemeriksaan swab itu dilakukan di sekarang itu sekitar ada 49 laboratorium yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Nah ini kan kondisinya berbeda-beda, kecepatannya berbeda-beda, kapasitas mesinnya juga berbeda-beda. Jadi perbedaannya ada di pengambilan spesimen, tetapi masuk di dalam pencatatan itu sesuai dengan hasil positif keluar. Saya mau tanya ke Pak Pandu. Pak Pandu, tadi Dokter Brian sudah menjelaskan bahwa perbedaannya ada di pada saat pengambilan spesimen, tapi pada saat pencatatan itu pasti selalu dengan sesuai dengan pada saat hasil itu keluar begitu. Jadi tidak ada perbedaan. Apa sebetulnya menurut Anda dan juga teman-teman pakar epidemiologi melihat kurva harian yang disampaikan oleh pemerintah dengan kurva yang Anda dan juga teman-teman itu sampaikan, Pak Pandu? Iya, kalau kita menganalisisnya begini, bahwa antrian lab itu terjadi. Jadi hari ini adalah laporan hasil laboratorium. Mungkin saja kasus itu sudah 3 hari atau 5 hari yang lalu, ya kan? Jadi yang penting adalah ini kasus yang hanya dilaporkan hasil labnya. Dan misalnya kemarin di Jawa Timur itu meningkat drastis. Nah itu dari gugus tugas Jawa Timur menyatakan bahwa ini adalah kasus-kasus lama yang baru keluar hasilnya. Jadi tidak mungkin terjadi peningkatan yang drastis seperti itu. Nah ini satu contoh bahwa memang kapasitas lab kita masih terbatas sehingga antrian ini masih terus terjadi. Kalau memang kita bisa meningkatkan, mungkin antriannya akan makin pendek. Mungkin sehari atau 2 hari paling lama hasilnya sudah keluar. Dengan demikian kita bisa mengamati perjalanan kenaikan kasus ini atau penurunan kasus ini. Itu yang menjadi dasar kenapa belum terbentuk atau sulit mencermati bagaimana pembentukan kurva ini. Tapi kita sudah mengantisipasi. Kita juga melihat berapa jumlah testing, berapa jumlah tren peningkatan PDP. Jadi jangan hanya melihat satu tren kasus saja. Ingat, yang kita lihat adalah trennya, bukan jumlahnya. Kalau kita ada seperti itu, kita sudah bisa membentuk kurva. Seperti kurva DKI sudah menurun, sudah kelihatan puncaknya. Kurva yang lainnya belum mencapai puncak. Misalnya 2 DKI masih terus mendaki. Nah ini yang menurut saya memang kita sedang membentuk kurva. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tadi Dokter Brian sudah menyampaikan bahwa kurvanya ini masih fluktuatif untuk seluruh Indonesia terkait dengan COVID-19. Mengapa itu bisa terjadi? Kita akan tanya nanti ke Pak Pandu Riono seusai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi FKM UI, dan ada Dr. Brian Sri Prihastuti, tenaga ahli utama KSP. Dan saya akan langsung ke Pak Pandu melanjutkan tadi sebelum break bahwa kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Dr. Brian bahwa memang datanya itu ataupun kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia ini masih fluktuatif. Apa sebetulnya yang menyebabkan itu fluktuatif? Apakah faktor-faktor yang tadi Pak Pandu sebutkan soal antrian lab ini terjadi itu membuat kemudian naik turun begitu kasusnya Pak Pandu? Ya, lebih banyak karena kapasitas laboratorium kita untuk testing dengan PCR masih terbatas. Kemampuannya kalah dengan kecepatan peningkatan PDP. Ini yang menurut saya membuat kita harus berhati-hati. Kalau saya membaca dengan mudah mendeteksi ada antrian, karena ada fluktuasi dan juga melihat jumlah testing yang diperiksa, dan juga melihat juga tren PDP. Terus kemudian saya deteksi, wah ini ada terlambatan. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil begitu saja angka jumlah kasus yang dilaporkan pada hari itu. Oke, saya mau tanya ke Dr. Brian. Dr. Brian, bahwa tadi sudah disebutkan oleh Pak Pandu bahwa tren PDP kita cukup tinggi dan itu menurut Pak Pandu terjadi antrian ternyata antrian di laboratorium untuk pengecekan hasil swab test. Apakah itu kemudian disadari Dr. Brian oleh pemerintah? Iya, sangat disadari. Karena apalagi kan sebetulnya kan Bapak Presiden memberikan arahan itu memberikan target supaya kita bisa melakukan 10.000 pemeriksaan per hari. Nah faktanya sekarang kalau kita lihat dengan 40, saya lupa ya persisnya 46 atau 49 laboratorium yang tersebar, itu kapasitas kemampuan kita kalau beroperasi penuh itu sekitar 5.000 sampai 6.000 pemeriksaan per hari. Itu kalau terpakai penuh. Faktanya kalau kita melihat utilisasinya itu sehari rata-rata hanya sekitar 3.000 sampai 4.000 per hari. Tentu banyak penyebabnya kenapa ini terjadi ya. Kita pernah mengalami kekosongan reagen. Sehingga alatnya ada tapi reagennya tidak ada. Kalau enggak reagennya ada, alatnya ada, media untuk transfernya yang tidak ada. Sekarang beberapa minggu yang lalu kan kita sudah mendapatkan kembali reagen sebanyak 400.000 ya. Nah ini juga mendorong kemudian mulai peningkatan, terlihat juga peningkatan kasusnya kan agak tinggi karena kemudian lebih banyak orang yang diperiksa. Itu pun orang yang akses terhadap pemeriksaan pun belum tentu hasilnya positif. Ini juga PR yang lain juga. Bagaimana ketepatan kita untuk, maksudnya begini, bagaimana kita bisa setepat mungkin memeriksa orang yang potensial untuk menjadi positif. Nah, jadi harus tepat juga mencari kelompok yang harus diperiksa. Iya, Dr. Brian, kalau bisa saya contohkan ini, saya mengambil sampel begitu di Vietnam. Vietnam memeriksa 2,2 orang per 1.000 penduduk, sementara Indonesia hanya memeriksa 0,2 orang per 1.000 penduduk. Artinya cakupan pemeriksaan di Vietnam itu 10 kali lipat dibandingkan dengan pemerintah kita begitu. Apakah kemudian ini tidak dicari solusinya karena persoalan untuk mengetes secara massal itu adalah kunci untuk tahu persebarannya dan kurvanya, Dr. Brian? Iya, kalau kunci kita paham betul. Makanya Bapak Presiden mendorong untuk target 10.000 itu karena kita tahu ini memang kunci. Karena hanya dengan bisa mengetahui status terinfeksinya seseorang, maka kita bisa segera mengambil tindakan seseorang itu perlu diisolasi atau tidak, dan kemudian perlu diambil tindakan pengobatan atau tidak. Kalau untuk pengobatan orang yang bergejala itu mungkin akan lebih mudah, karena orang yang sakit apalagi semakin berat, dia akan voluntary akan mencari pertolongan untuk pemeriksaan dirinya. Tetapi yang gejalanya ringan ini cenderung untuk tidak datang untuk memeriksakan. Kita sangat menyadari situasi itu. Tetapi kondisi Vietnam dengan Indonesia tentu saja berbeda, karena wilayah kita yang sangat luas, sangat tersebar begitu ya. Kemudian tadi kita juga kebutuhan reagen kita akan sangat banyak begitu, dan reagen ini kan sampai sekarang itu kita masih tergantung dengan reagen dari luar. Walaupun ini sudah pemerintah mendorong supaya kita bisa memproduksi reagen dalam negeri. Bio Farma menyatakan sedang mengembangkan itu,
mudah-mudahan mereka berjanji bahwa sekitar pertengahan Juni atau akhir Juni reagen dalam negeri sudah bisa diproduksi. Tapi jumlahnya juga terbatas. Kemampuannya hanya 50.000 per minggu ya produksinya. Jadi kita punya banyak kendala memang harus diakui itu. Saya rasa PR kita sekarang bersama adalah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendeteksi sebanyak mungkin orang yang terinfeksi dan diisolasi, tetapi dengan keterbatasan PCR yang kita miliki, keterbatasan reagen yang kita miliki. Itu mungkin menjadi PR kita bersama ya. Pak Pandu, sudah dijawab tadi oleh Dr. Brian bahwa itu menjadi PR bersama dari pemerintah bagaimana mengetes sebanyak mungkin orang dan hasilnya itu bisa cepat keluar di lab-lab yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi saya mau tanya Pak Pandu bahwa Anda dan juga teman-teman epidemiolog itu membuat analisa ataupun mencoba membaca kurva yang dibuat oleh pemerintah begitu. Sebetulnya seberapa penting sih kurva epidemi ini bagi panduan pemerintah menentukan ataupun merumuskan kebijakan begitu Pak Pandu? Ya, karena penting sekali karena pemerintah itu sudah memikirkan kapan pelonggaran. Nah, kita kan harus punya indikator epidemiologi. Indikator epidemiologi yang dianut oleh semua negara adalah penurunan jumlah kasus yang terkonfirmasi, penurunan jumlah suspek atau PDP, penurunan kematian dalam waktu periode paling tidak 14 minggu. Itu salah satu penting. Jadi statistik itu dalam epidemiologi sangat penting karena jangan sampai pemerintah kemudian melonggarkan, kemudian terjadi lonjakan kasus lagi. Jadi harus diketatkan lagi. Nah ini kan tidak bijak kalau ada kebijakan seperti itu. Kita mendorong, membantu pemerintah supaya pemerintah betul-betul ketika mengambil keputusan, itu keputusan yang tepat. Dr. Brian, bagaimana tanggapan Anda bahwa memang kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus tepat karena berdasarkan data statistik ilmiah yang tadi disebutkan oleh Pak Pandu? Iya, memang betul seperti itu. Jadi makanya kenapa kita harus selalu melihat pertambahan jumlah kasus baru dan banyak ya, semua data itu kita gali dan kita lampirkan di dalam laporan dan kemudian itu dikaji karena kalau teman-teman mengikuti setiap minggu kan Bapak Presiden itu mengevaluasi ya situasi yang terjadi. Nah sebetulnya kan evaluasi itu dengan melihat grafik tadi kita juga bisa menilai seberapa efektif intervensi yang sudah kita lakukan. Karena sejak awal tujuan seperti PSBB itu kita lakukan tujuannya kan memang untuk melandaikan kurva. Jadi kurva yang terbentuk itu sudah tanpa intervensi itu sudah akan kurva normalnya itu terbentuk, tetapi dengan kurva yang tanpa intervensi apapun, karena kita punya keterbatasan sistem kesehatan, maka kasus-kasus yang di atas sistem kesehatan itu artinya tidak bisa tertangani oleh kita. Artinya apa? Itu terrefleksikan dengan tingkat kematian yang tinggi. Kita tidak ingin itu terjadi. Oleh karena itu intervensi dilakukan pemerintah adalah untuk melandaikan kurva ini, supaya tadi jumlah orang yang di atas sistem yang kemungkinan tidak bisa tertangani itu bisa kita atasi. Jadi tentu saja sekali lagi bahwa bagi pemerintah penting untuk melihat kurva ini, untuk melihat pertambahan jumlah kasus, untuk sebagai bahan evaluasi seberapa efektif intervensi yang sudah kita lakukan. Tadi Anda sudah sebutkan bahwa jumlah angka kematian itu memang berusaha ditekan, tapi WHO sudah mengumumkan bahwa pasien PDP dan juga ODP yang meninggal dan hasil swab tesnya itu belum diketahui, itu harus dimasukkan ke dalam kategori pasien yang positif. Sementara gugus tugas tidak melakukan itu ataupun pemerintah tidak memasukkan kategori PDP dan juga ODP menjadi kategori pasien yang positif. Itu kenapa tidak diberlakukan seperti itu, Dr. Brian? Ya mungkin belum ya, karena kan keputusan WHO juga baru ya. Waktu awal kan sama, kita kan selalu mengikuti rekomendasi WHO. Jadi sejak awal bahwa dinyatakan positif itu adalah dengan golden standardnya pemeriksaan PCR, kemudian yang sembuh juga dasarnya adalah PCR, kemudian meninggal dinyatakan meninggal karena COVID-19 juga adalah mereka yang meninggal dengan PCR-nya dengan riwayat PCR yang positif. Jadi itu golden standardnya seperti itu. Kita sama WHO menyatakan demikian, kita juga mengikuti. Bahwa WHO kemudian berubah dengan memasukkan PDP itu tidak hanya berdasarkan
pemeriksaan PCR, tetapi juga dengan pemeriksaan yang lain atau kematian. Kalau tidak salah di kematian ya, bahwa kematian yang dilaporkan itu tidak hanya kematian yang berdasarkan PCR-nya positif, tetapi juga karena dia PDP, kemudian dia meninggal walaupun belum diperiksa PCR, itu kan keputusannya baru kapan? Minggu yang lalu kalau tidak salah. Sekitar 10 hari yang lalu. Kita belum. Jadi ini pasti kita akan, kalau memang itu rekomendasi WHO, saya yakin pemerintah Indonesia akan mengikuti itu. Hanya kan perlu waktu untuk sampai ke sana. Kan ini kita kan jalur kita, karena desentralisasi kan panjang ya jalur kita ya. Tapi saya yakin kita akan sampai ke sana, akan mengikuti apa yang direkomendasikan oleh WHO. Artinya sampai sejauh ini, sampai saat ini memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan juga gugus tugas belum memasukkan pasien-pasien dengan kategori PDP dan juga ODP yang meninggal dunia tapi hasil tesnya belum diketahui, itu masuk ke dalam kategori pasien positif begitu ya, Dr. Brian? Rasa-rasanya belum. Oke, artinya kalau memang itu dimasukkan, jumlah yang meninggal akan lebih banyak dibandingkan dengan yang disampaikan oleh pemerintah. Apakah itu disadari? Ya, bisa jadi, tidak ada masalah. Kan ini perbedaan definisi ya. Itu artinya bisa dijelaskan. Tetapi buat kita yang paling penting adalah bahwa sebetulnya kan kematian, kita tidak mentoleransi kan kematian akibat COVID-19 ini. Apalagi kalau kita melihat angka case fatality rate di Indonesia itu relatif tinggi kalau dibandingkan dengan yang ada di Wuhan. Sejak awal kita sudah melihat itu. Angka 7% kita tuh sekitar 6, 7, 8% ya. Akhir-akhir ini sekitar 7%. Kalau kemudian nanti PDP dimasukkan meninggal karena PDP itu termasuk kategori yang dilaporkan, mungkin angka itu akan naik. Tetapi catatannya juga kan ini kita bandingkan dengan Wuhan ya. Di Wuhan waktu itu kan menggunakannya dia yang meninggal hanya yang PCR positif. Jadi bisa jadi angka di Wuhan yang sebagai standar kita, acuan kita 1-3% mungkin bisa jadi berubah. Tetapi apapun itu kita menyadari bahwa tingkat kematian di Indonesia masih lebih tinggi dari yang seharusnya. Artinya kita juga evaluasi terhadap kualitas layanan kita, tata laksana di rumah sakit, ataupun cara kita sedini mungkin mendiagnosa mereka yang bergejala ringan tidak segera kita tangani sehingga dia kemudian jatuh ke tahap kritikal, di mana kalau kritikal itu kemungkinan untuk meninggalnya jauh lebih besar. Ya. Oke, Pak Pandu terakhir apa saran Anda dan juga teman-teman epidemiolog lainnya kepada pemerintah agar ini tidak terlalu percaya diri, kemudian tidak lengah mengklaim bahwa angka persebaran sudah mulai melambat begitu, supaya memang pada kenyataannya datanya ini masih fluktuatif, Pak Pandu? Iya, jadi pertama adalah testing harus diusahakan meningkat lagi. Karena tanpa testing yang meningkat, itu kita akan mengusulkan jangan dilonggarkan dulu sampai meningkat. Nah, kedua adalah statistik tadi dilaporkan saja. Nggak usah digabung, nggak apa-apa. Yang PDP berapa hari itu, berapa yang meninggal, berapa yang ditesting, berapa yang positif, yang kemudian menjadi yang terkonfirmasi. Dengan demikian kita nanti akan bisa menggabungkan kalau kita membutuhkan. Kalau tidak ada datanya, kita akan sulit. Oke, terima kasih sekali Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi FKM UI, dan juga Dr. Brian. Setelah jeda kami akan mengupas bagaimana badai corona menghantam ekonomi kita. CNN Indonesia Prime News segera kembali usai jeda.